Pemirsa basa-basi yang baru aja nonton, kita lagi ngobrolin soal makanan sehat dan bahaya makanan yang ternyata memang tidak diperuntukkan untuk manusia. Kenapa aku ngomong seperti ini? Karena ternyata banyak banget makanan di luar sana yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, dicampur dengan bahan yang harusnya untuk industri. Bayangin, biasa buat pakaian, biasa buat mesin, kemudian dimasukin ke badan manusia. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita membedakan mana makanan yang mengandung boraks, mana yang tidak mengandung boraks? Daripada ibu-ibu parno kan, jadi akhirnya nggak mau jajan. Di sini silakan dilihat Ibu, kita sudah merecapnya dalam sebuah tayangan. Jadi Ibu bisa lihat, ini perbedaan dari warna. Ibu bisa lihat yang mengandung boraks itu lebih pucat dibanding yang tidak mengandung boraks. Yang tidak mengandung boraks itu lebih gelap warnanya. Memang akan kelihatan secara kasat mata kalau udah di sebelah-sebelahin. Nah, kalau nggak di sebelah-sebelahin, itu emang agak susah. Berikut, dari bau, sebenarnya kalau dicium, yang mengandung boraks itu bau kimia, sedangkan yang tidak mengandung boraks itu bau daging. Tadi kita udah coba di awal gorengan yang mengandung plastik itu baunya juga berbeda. Lihat elastisitasnya Ibu, kalau mengandung boraks itu lebih kenyal, sedangkan yang tidak mengandung boraks kalau dipencet hancur. Oke? Dan dari tingkat membal Anda bisa lihat kalau mengandung boraks itu lebih membal. Sedangkan yang tidak mengandung boraks, itu tingkat kemembalannya hampir tidak ada. Kita bisa lihat ya, untuk rasa, kalau mengandung boraks sebenarnya kalau Ibu teliti lebih lanjut, itu lebih pahit dibanding yang tidak mengandung boraks. Kalau Ibu teliti, Ibu lebih rasakan itu sebenarnya terasa rasa pahitnya. Kemudian secara tekstur, yang mengandung boraks itu lebih halus. Jadi kalau ngeliat yang halus-halus, bukan berarti itu malah selamat, tapi itu biasanya mengandung boraks. Bandingkan yang tidak mengandung boraks, secara tekstur itu lebih kasar. Oke? Ya, itu mudah-mudahan sedikit pengetahuan ya. Maksudnya kan kalau misalkan dilihat dari warna aja, serem ya. Kalau nggak ada perbandingan sebelah-sebelahan kita nggak tahu. Tapi kita udah dicium lihat. bisa dicium ya. Dicium, bisa dipegang, diraba semuanya. Jadi intinya memang gini sih, mungkin kesannya ribet. Mau makan doang masa mesti diribet-ribetin. Tapi kalau buat kesehatan kenapa enggak sih ya? Iya benar. Dan tadi tuh tentang ada bakso gitu kan. Ada juga yang sering banyak kita makan yang mengandung bahan pengawet. Contohnya mie. Di luar ya, di luar. Kalau kita makan mie itu kita yang perlu kita perhatikan, biasanya mie-nya lebih cantik. Maksudnya? Lebih cantik, dia lebih mengkilat dan nggak mudah putus. Oh, yang kalau lebih elastis. Lebih elastis. Kayak tadi juga lebih kenyal mie-nya biasanya. Oke. Oke, kalau misalkan kita sudah terbiasa mengkonsumsi itu, ya kayak gue deh. Dulu mungkin zaman kuliah segala macam. Asal makan yang penting kenyang. Bener, akhirnya efeknya sekarang mulai kerasa kan. Kenapa Bapak agak-agak apa? Kepala menipis ya? Kepala menipis. Artinya maksudnya secara pribadi gue menyadari bahwa ada efek dari itu, iya kan? Nah, sekarang kalau buat anak gimana? Kalau misalkan anak suka makan mie instan. Nah, sebenarnya anak ini adalah apa ya, ibarat cermin. Iya, cermin. Pertama yang harus jadi contoh adalah orang tuanya dulu. Setuju benar banget. sih. Terus yang kedua adalah gimana orang tuanya bisa meng-create makanan jenis yang lain untuk penggantian. Lebih variatif gitu ya, Dok? Lebih variatif. Terus yang ketiga, mengedukasi anaknya. Nah, biasanya ibu-ibu malas tuh bilang, ibu-ibu bilang gak sehat aja, tapi dia ibu-ibu nggak ngejelasin ya? Kenapa ini bisa nggak sehat. Gitu. Atau kalau suruh makan sayur, udah makan itu, mama udah masak, capek-capek makan gitu ya. Tapi nggak dikasih dijelasin bahwa manfaat dari sayur itu sendiri. Gitu. Atau jangan-jangan kalau nggak tahu, nggak apa-apa lah Bu, bohong untuk kebaikan. Maksudnya ini bagus loh untuk kesehatan gini gitu. Tapi ntar dulu ibunya sendiri ikutan makan nggak bareng sama anak. Nah, alangkah lebih baik kalau ibunya juga duduk, jangan cuma ngoceh makan sayur, tapi ibunya sendiri lagi makan gorengan. Lah, anak kan tauladan ya udah pasti ada di orang tua. Tapi, anak pasti akan mengikuti. Betul, kan? Wendy, kita setuju dong. Kita udah talk show basa-basi ini udah lebih dari 2 bulan. Segala sesuatu kalau ingin memperbaiki anak yang harus diperbaiki adalah orang tuanya. Orang tuanya terlebih dahulu. Cerminan ya. Bener. Jadi kalau misalkan dibilang ribet banget sih, ya udahlah buat kesehatan. Iya, benar. Tadi sekarang kita balik lagi untuk mengingatkan pengawet alami seperti apa. Tadi udah disebut ya sama dokter sebenarnya. Cuman mungkin ada yang tertinggal. Jadi biar yang di rumah tahu kalau misalkan mikirin pengawet berarti semuanya berbahaya dong. Enggak, ada pengawet yang alami. Jadi sebenarnya gini, makanan itu kenapa banyak dipakai pengawet supaya yang tadi nggak cepat busuk dan proses pembusukan itu karena adanya bakteri di situ. Nah, biasanya bakteri itu suka dengan makanan yang lebih banyak kandungan airnya.
Makan bakteri bahaya juga ya dok ya? Bahaya juga. Nah, tapi lebih berbahaya yang tadi ya, yang formalin dan lain-lain. Iya betul. Nah, pada saat bahan makanan itu tidak terlalu banyak mengandung air, bakterinya akan dikit atau bisa saja bakterinya mati. Nah, bahan-bahan alami apa yang bisa bikin bahan makanan tadi itu mengandung sedikit air? Yang pertama adalah garam. Dengan garam bisa mengawetkan makanan. Ikan asin. Contohnya ikan asin, dia bisa tahan malah sampai 1 bulan biasa ikan asin. Terus yang kedua adalah bawang. Nah, bawang bisa jadi alternatif untuk menjadi bahan pengawet alami pada makanan. Terus yang ketiga itu asam cuka. Asam cuka juga bisa menjadi bahan pengawet alami. Terus yang terakhir gula. Gula itu sangat dipercaya akan menarik air. Betul. Gitu. Jadi akan lebih kelihatan lebih apa ya? Lebih kenyal iya, itu tapi dia kenyalnya kenapa lebih kayak manisan itu dikasih gula manisan awet. Buah. Iya. Karena lebih awet jadinya Lebih ya. awet. Dan gula ini mengundang perhatian kepada penyanyi dangdut kita Umi Elvi. Sampai dibikinin lagu gula-gula. Oke, nanti kita akan balik lagi untuk ngobrolin ini. Mudah-mudahan Anda semakin tertarik dan pikiran semakin terbuka. Anda harus peduli karena ini untuk anak Anda, untuk generasi penerus bangsa. Tapi seperti biasa, Bapak Wendy kalau pakai kacamata kan jadi pinter tuh. Oh gitu. Biar menutupi efek dari gorengan ya Bu ya. Benar. Oke, yakin kucing dikasih ikan nggak akan nolak. Faktanya, kucing akan menolak ikan yang mengandung formalin. Bu, Kucing binatang aja nolak, masa kita manusia makan? Kucing di rumah aku udah makan ikan yang tanpa tulang, presto. Ibu sombong ya ibu ya. Kita akan balik lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas Arab. Berarti